Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nurul Imani dari jurusan Administrasi Pendidikan. Insya Allah di sini saya akan memimpin membawakan acara hingga 25 menit ke depan dengan tema dewasa itu pilihan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat Islam, ihsan serta sehat kepada kita dan beribu-ribu nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW hingga kepada keluarganya, tabiin tabiut dan kita selaku umatnya. Kan seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan remaja Islam di Indonesia tidak mengetahui jati dirinya atau merasa critical person yang dimana itu ditentukan oleh kedewasaan pada diri masing-masing atau kedewasaan pada pola pikir setiap remaja. Nah, di sini apakah dewasa itu sebagaimana usia yang seiringnya tua itu maka dewasa akan mengikuti usia, tapi ternyata dilihat dari beberapa kasus bahwa dewasa itu tidak ditentukan oleh usia. Karena dewasa itu pilihan. Dewasa itu tergantung dari pemahaman kita. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita melihat dari lingkungan sekitar dan menangkap apa yang terjadi. Nah, ternyata ada 5 faktor yang mempengaruhi pilihan untuk menjadi dewasa. Pertama, diri sendiri, teman, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Di sini saya akan berusaha memaparkan tentang kelima faktor ini. Pertama, diri sendiri. Bagaimana diri sendiri itu mempengaruhi pilihan untuk menjadi dewasa? Karena pemahaman yang kita miliki, yang diambil dari apa yang kita pelajari itu sangat mempengaruhi dari tekad kita untuk menjadi dewasa dan pemahaman tentang akidah Islam sendiri untuk tidak membentuk mental block atau merasa bahwa diri kita ini tidak mampu untuk menjadi dewasa atau menjudge diri kita bahwa diri kita ini buruk sehingga tidak pantas untuk menjadi dewasa. Dan kedua, teman. Teman adalah salah satu faktor juga yang sangat mempengaruhi mengambil keputusan. Karena teman itu banyak macamnya ya, beragam sifatnya, beragam karakternya. Sehingga ketika kita tidak bisa memilih teman atau lingkungan yang baik ya, seperti ada teman toksik atau angel person, itu perlu dipilih-pilih lagi. Karena seseorang teman toksik itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan, mereka akan berkata, cupu loh. Terus, sehingga nggak suka dekat-dekat sama orang yang baik atau terkesan alim ya. Sehingga akhirnya kita mengikuti gaya pertemanan mereka. Dan untuk kalau kita bisa mencari teman yang baik atau angel person, maka kita akan berusaha mengikuti cara pikir atau pola pikir mereka. Untuk itu sangat berpengaruh bahwa teman dalam memilih keputusan kedewasaan. Dan ketiga adalah keluarga. Keluarga adalah circle penting dari kita lahir hingga ini.
Kita nggak pernah bisa kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa untuk memilih kita dilahirkan dari keluarga apa, kayak gimana, atau keluarga alim atau bahkan keluarga yang moderat or penuh apa namanya kemaksiatan ya. Tapi di sini kita mengetahui bahwasannya keluarga itu sendiri mempengaruhi pemahaman dan keputusan kita diambil. Setelah itu, sehingga ketika kita mengetahui, maka kita membutuhkan keluarga yang mendukung. Keempat, masyarakat atau lingkungan. Ini menjadi faktor eksternal yang dimana keputusan ini diambil dari circle kehidupan. Kalau kita memiliki circle kehidupannya buruk atau masyarakatnya buruk, sehingga kita pun akan terbentuk seperti itu. Sulit, sulit bukan berarti tidak bisa, tapi sulit untuk mengambil keputusan untuk menjadi lebih baik ya. Dan yang kelima, negara. Karena tadi membicarakan tentang masyarakat, bahwa dengan aturan ini sendiri, si negara ini akan membuat corak masyarakat. Corak masyarakat ini tuh akan terbentuk bagaimana masyarakat liberal atau masyarakat moderat, we don't know gitu. Maksudnya negara akan membentuk seperti apa. Dan yang sehingga kalau negaranya tidak berdasarkan dengan Islam, maka tidak sulit untuk terbentuknya pemikiran atau mengambil keputusan kedewasaan berdasarkan Islam. Nah, bagaimana sih definisi dewasa menurut uh, berbagai pilihan, berbagai sumber. Nah, kalau menurut KPI sendiri, dewasa itu kayak gimana sih? Dewasa itu ternyata kayak 18 plus atau film dewasa, film yang menggambarkan porno aksi, yang suka disensor. Makanya kalau di film yang mungkin KPI itu suka ada huruf D-nya atau ada tanda 8 plusnya yang nggak boleh dilihat ini. Tapi kalau menurut definisi KBBI adalah bahwasannya dewasa itu pertama, dewasa artinya mencapai umur akil balik, bukan kanak-kanak dan remaja. Kedua, yang dimaksud dewasa adalah orang yang telah mencapai kematangan kelamin. Ketiga, dewasa maksudnya orang yang sudah matang tentang pikiran, pandangan, dan lain sebagainya. Sementara menurut remaja, dewasa itu apa sih? Dewasa itu kalau menurut remaja pasti kalau laki-laki itu yang udah mimpi basah, kalau yang perempuan itu yang dadanya udah kebentuk, pantatnya udah nonjol, badannya udah ramping, dan lain sebagainya. Sementara menurut Islam sendiri, dewasa itu adalah ketika seseorang sudah menjadi mukallaf atau yang sudah dibebani hukum secara apa sih hukum bagaimana mencapai seseorang yang mukallaf. Nah, mukallaf itu kan berarti yang sudah terbebani. Seseorang yang sudah dibebani hukum cara itu adalah seseorang yang telah akil balik. Kenapa sih akil balik disebut kedewasaan? Karena ketika akil balik itu sendiri Allah telah mempersiapkan akal serta sifat seseorang itu untuk siap menanggung tanggung jawab sebagai seorang muslim. Sehingga makanya kenapa mukallaf itu ditunggu sampai akil balik, entah dalam rentang umur berapapun itu, dengan syarat bahwa dia telah dewasa, seperti kalau untuk perempuan haid dan untuk laki-laki itu mimpi basah, maka dia sudah dijatuhi hukuman. Nah, tapi krisisnya sekarang itu, permasalahannya sekarang bahwasannya seseorang ini sudah tidak mengetahui bahwasannya tanggung jawab sebagai seorang muslim setelah akil balik itu apa aja sih, atau tanggung jawab tugasnya sebagai seorang muslim setelah mencapai seorang mukallaf itu apa aja sih. Untuk itu di sini kita akan membahas tentang membahas tentang amal perbuatan setelah seseorang mencapai mukallaf ya.
di sini dari hadis mengatakan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwasannya pena atau pencatat amal akan diangkat dari 3 orang, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun kembali, dari anak-anak sampai dia akil balik, dan dari orang yang gila sampai dia sadar atau kembali waras ya, kembali waras. Nah, selain 3 ini apa namanya? Maka setelah itu semua orang akan dicatat amal perbuatannya gitu. Maka seseorang yang udah mencapai akhir balik ini harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. Terus kalau misalnya nih kita udah menyadari bahwa kedewasaan itu perlu kita berusaha untuk menjadi dewasa dan tekad untuk menjadi dewasa karena kita mengetahui bahwasannya tujuannya agar kita dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk sehingga amal perbuatan kita pun bisa tetap mana yang baik dan yang buruk pun. Bagaimana sih apa yang terjadi setelah kita menjadi dewasa? Setelah kita menjadi dewasa, kita dapat meningkatkan taraf berpikir. Kita telah bisa meningkatkan taraf berpikir dengan mencari tahu hukum syara apa saja yang perlu dipenuhi sebagai seorang muslim. Salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kebanyakan sekarang remaja Islam ini tidak mengetahui bahwasannya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu atau bahkan meningkatkan taraf berpikir dengan cara mengetahui tujuan hidupnya agar tidak terjadi critical person. Agar tidak terjadi sehingga di sini setiap remaja yang sudah mencapai ketingkatan taraf berpikir, dia mengetahui apa saja yang harus dilakukan dengan umur mereka seperti itu gitu. Tidak luntang-luntung atau masih mencari jati dirinya. Karena jati diri seorang muslim adalah beribadah atau tujuannya. Nah, semakin dewasanya seseorang, mereka akan semakin berpikir bagaimana atau apa saja langkah yang harus diambil. Kehati-hatian dalam mengambil langkah karena semakin orang banyak ilmu itu semakin waro atau zuhud. Untuk itu kita mengetahui bahwasannya kedewasaan itu sangat penting dalam menentukan pilihan. Nah, ketika kita sudah meningkatkan taraf berpikir kita mengetahui bahwasannya kita bisa berkembang dengan cara berpikir. Nah, maka cara berpikir itu butuh kedewasaan, maka kedewasaan berdasarkan Islam itu sangat penting untuk kemajuan umat Islam saat ini. Karena senjata berperang itu apalagi untuk zaman sekarang tidak hanya dibutuhkan pedang atau tank, pistol dan lain sebagainya, tapi memerlukan pemikiran. Kita sekarang berperang menggunakan pemikiran, berperang menggunakan akal, bukan lagi berperang menggunakan hanya sekedar fisik. Maka jika remaja Islam taraf berpikirnya itu rendah, dengan kedewasaan Islam itu sendiri, definisi dewasa Islam itu sendiri, maka akan semakin mundur generasi Islam saat ini. Apakah sampai sini dimengerti? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngerti. Alhamdulillah tabarakallah. Nah, ada syair Imam Syafi'i tentang pemuda. Sesungguhnya, gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Barang siapa sebelum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang masa. Dan barang siapa ketinggalan belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah untuknya 4 kali.
karena kematiannya. Demi Allah, hakikat seseorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Bila keduanya tidak ada, maka tidak ada anggapan baginya. Nah, dari sini maka pentingnya untuk meningkatkan taraf berpikir. Disadur dari kitab Kaifa Turabbi Waladan Salihan. Terjemahan dari begini seharusnya mendidik anak. Al-Maghribi bin As'adi, Al-Maghribi Darul Haqqo. Nah, sampai di sini materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya. Perkenalkan dulu namanya, dari mana? Nama aku Nashwa dari Bandung. Izin bertanya. Kan sudah dijelaskan ya tadi tentang dewasa menurut Islam gitu kan. Nah, terus kan kita udah balik lah ya, udah balik. Boleh nggak sih dalam itu kita ngerasa mana ya? Kan kita udah besar nih, terus baru merasakan ternyata hidup semakin dewasa tuh semakin banyak gitu ya permasalahan yang dihadapi. Boleh nggak sih sekali-kali, ya kadang kalau lagi futur gitu ya, kita berpikir bahwa pengen nyerah, terus kenapa sih Allah tuh ngasih cobaan ini buat aku gitu. Boleh nggak sih kita tuh berpikir kayak gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih juga Nashwa. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sih kita berpikir untuk menyerah atau berpikir kenapa Allah memberi kita cobaan seperti ini? Nah, karena ada pepatah yang mengatakan semakin tingginya kamu menjat pohon, maka semakin banyaknya dahan yang akan kamu lewati. Ya, dan di sini tergambarkan, maka semakin kamu dewasa, semakin kamu meningkatkan taraf berpikir atau mengetahui banyak hal tentang kehidupan, maka akan semakin banyak pula Allah menguji keimanan kamu, ketakwaan kita, bukan kamu, ketakwaan kita sebagai remaja ya, atau sebagai untuk meningkatkan kembali taraf berpikir, karena kita nggak akan bisa meningkatkan taraf berpikir kita tanpa ada latihan atau ujian dulu. Gitu kan, kita akan mengetahui nih medan apa yang kita hadapi, kita tahu diuji sama Allah gitu. Wajar aja kalau kita berpikir kenapa sih kita harus diberikan masalah seperti ini, atau kenapa sih harus kita mau menyerah, berpikir untuk menyerah sebenarnya hal manusiawi, karena itu Allah memberikan rasa sedih, rasa takut, rasa bahagia, dan itu salah satunya ditaruh ketika kita dapat masalah gitu, kita sedih, kita takut, kita kalut gitu. Tapi untuk berhenti mencoba itu baru yang salah, atau kan tadi pertanyaan cuma berpikir menyerah, itu nggak apa-apa kalau cuma berpikir, tapi untuk melakukan penyerahannya itu kayak kita nyerah, itu enggak. Karena Allah itu cuma menyarankan berserah diri kepada Allah saja, bukan berserah diri pada ujiannya. Dan untuk berpikir bahwa kenapa Allah memberi ujian ini, karena Allah merasa kita mampu. Seperti di surat seperti yang Allah katakan, itu bahwasannya Allah tidak akan menguji suatu kaum kecuali kaum itu mampu untuk mengubah dirinya sendiri. Nah, puas dengan jawabannya Nashwa? Nashwa? Iya. Ya, sekian. Ya, terima kasih jawabannya. Ada any question more? Ada pertanyaan lagi, guys? Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Izin memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Husna dari Bandung. Izin bertanya ya. Tadi kan terkait dengan dewasa gitu ya. Pasti kan dalam proses menuju pendewasaan itu kita juga sambil mencari jati diri. Nah, kemudian bagaimana sih cara supaya kita itu benar gitu dalam memutuskan jati diri kita gitu. Ya gitu sih caranya. Terima kasih. Oke, izin menjawab. Jadi untuk proses mencapai. Jadi pertanyaannya bagaimana proses mencapai jati diri seseorang gitu kan. Nah, ini salah satu prosesnya itu yang berperan penting adalah mendapatkan lingkungan yang baik serta pemahaman atau ilmu yang baik. Kenapa tadi makanya kita dibahas tentang faktor yang mempengaruhi pilihan kedewasaan itu sendiri atau faktor kenapa 5 faktor yang akhirnya mempengaruhi untuk kita mencapai tujuan atau jati diri kita. Salah satunya diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena kita membutuhkan pemahaman. Ketika kita bertekad ingin mencari jati diri, pasti kita akan mencari sumber-sumbernya. Nah, ketika kita telah bertekad seperti itu, untuk menggapai itu sendiri, kita harus mencari dari dunia eksternalnya adalah masyarakat dan teman. Gitu. Sementara dari diri sendiri adalah pemahaman akidah Islam yang biar tidak terjadi mental block, sehingga tidak merasa bahwa diri ini tuh paling buruk, tidak merasa bahwa diri ini itu tidak bisa berkembang. Jadi dari sana kita bisa meyakini bahwa diri kita itu mampu untuk menggapai sesuatu, sehingga kita memiliki tujuan hidup dan mendapatkan jati diri kita. Apalagi sebenarnya sederhana ya, jati diri seorang muslim itu pada dasarnya hanya beribadah, amar ma'ruf nahi munkar selalu. Dan untuk mencapai pemahaman itu sendiri dan bagaimana kita melakukan sesuatu tapi serba dengan ibadah, melakukan sesuatu itu diniatkan dengan ibadah, itu bagaimana kita mendapatkan pemikiran seperti itu, tentu kita harus memiliki teman atau lingkungan yang baik yang selalu mendukung apa yang kita lakukan untuk kebaikan. Ketika kita malah mencari jati diri kita tapi ke tempat klub, mencari jati diri kita tapi malah ke mall, atau mencari jati diri kita tapi malah ke geng motor, ke bioskopnya, ke dilannya. Nah, tentu kita akan membentuk jati diri kita seperti itu. Nggak akan menggapai jati diri sebagai seorang muslim, nggak akan kepikiran gitu. Jadi tentu 5 faktor yang kayak masyarakat, teman, dan keluarga itu mempengaruhi untuk menggapai jati diri dalam proses. Nah, sekian. Gimana Zulfa? Iya, terima kasih jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih juga Zulfa. Any question more? Apakah kalau dilihat dari sekarang gitu, dari kasusnya, apalagi sekarang Indonesia pasti sedang mengalami bonus demografi yang dimana masa produksi umur yang produktivitasnya itu meningkat, bukan meningkat lagi, membludak. Dan bagaimana sih menurut kalian ini tentang mental block atau kedewasaan pada remaja-remaja saat ini? Apakah miris atau perlu atau emang segini tuh udah bagus, bahkan kita udah bisa disebut negara berkembang, kita sudah menyaingi, misal remaja-remaja kita itu karyanya sudah menyaingi dunia luar, sehingga kita tidak perlu perbaikan lagi. Ada yang ingin berpendapat? Miris sih. Ya, miris bagaimana? Miris aja. Oke, miris aja. Yang lain ada yang bahagia tentang kayak gini. Wah, jadi kalau kayak gini jadi enak dong, kenalan, kita nggak ketinggalan zaman luar, atau bagus dong kita kayak gini, semakin meningkatnya produktivitas, atau kita jadi banyak teman untuk
ada plus minus tersendiri sih, Kak. Apa sih plus minusnya? Menurut siapa nih? Menurut saya tadi yang ngomong. Ya, kalau nilai plusnya mungkin lebih banyak remaja yang udah terbuka wawasannya lebih luas, lebih open-minded, lebih apa ya, lebih banyak mengerti dengan arti kehidupan gitu. Tapi nilai minusnya ya kalau kurang dibimbing bisa terjerumus ke arah yang salah. Dan kalau udah ke arah yang salah itu susah banget buat dibenahinya. Nah, terima kasih pendapatnya Ardelia. Ya, memang pasti sesuatu itu ada plus minusnya ya. Untuk semakin banyaknya dari bonus demografi ini. Tapi kalau dilihat dari perkembangan zaman saat ini, tentu kayaknya banyakan minusnya daripada plusnya. Karena hampir rata-rata bahkan tidak jadi akhirnya aksobiah yang dimana karya sedikit aja langsung dibanggakan, baru sedikit sehingga mereka lebih fokus ke karya sedikit itu, melupakan permasalahan yang terjadi di negara sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Alia Mutiara Answar di chat. Apabila ada kelainan jiwa seperti suka marah-marah dan taraf berpikir tidak meningkat sampai akhir hayat, apa ia tidak pernah dewasa sampai meninggal? Untuk Alia, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kelainan jiwa seperti suka marah-marah dan tarafnya berpikirnya tidak meningkat itu mungkin enggak untuk taraf berpikir tidak meningkat itu kayak aku belum pernah, maksudnya saya nggak pernah nemu kasusnya, bukan tidak pernah meningkat tapi mungkin terhambat atau enggak lama dalam berpikir atau lama dalam meningkatkan pemikiran itu sendiri. Nah, untuk kelainan jiwa seperti suka marah-marah, tentu kedua kasus ini memerlukan bimbingan konseling atau bimbingan lebih atau bimbingan yang lebih khusus daripada orang lain. Tapi bukan berarti mereka tidak mampu dan bukan berarti nggak akan pernah dewasa hingga meninggal. Karena mereka pasti memiliki semangat atau tekad, tetap memiliki semangat atau tekad. Dan kelainan jiwa seperti suka marah-marah itu tetap bisa dikendalikan walaupun membutuhkan penanganan khusus. Dan untuk taraf berpikir yang lambat meningkat pun membutuhkan penanganan khusus, tapi bukan berarti mereka tidak bisa dewasa hingga akhir hayat. Begitu. Apakah Alia Mutiara Answar puas dengan jawabannya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Kakak. Ya, terima kasih juga semua. Jadi kita tahu ya, jadi kewajibannya seseorang yang sudah mencapai akhir balik itu apa saja dan bagaimana cara menentukan pilihan itu sendiri, tentu harus meningkatkan taraf berpikir kita. Maka semakin dewasa semakin banyak tanggung jawabannya, dan semakin dewasa pun kita semakin harus belajar lagi, karena seperti pepatah mengatakan orang pintar nggak pernah merasa dirinya pintar, akan selalu merasa dirinya bodoh. Maka kedewasaan juga gitu, semakin orang dewasa mereka berpikir bahwa saya kurang ilmu atau kurang pengalaman, jadi mereka akan terus mencari. Oke, ada pertanyaan lagi. Maybe tentang hal lain or yang mengganjal. Nah, ternyata, oh ya, ingin membuka
kalian boleh berpendapat nih tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan oleh teman-teman kita sendiri. Salah satunya nih ada yang mau berpendapat nggak tentang apabila ada kelainan jiwa? Itu pertanyaan dari Alia. Saya izin berpendapat ya, Teh. Ya, Gelis. Ya, izin menambahkan sedikit ya, izin berpendapat terkait pertanyaan dari Teh Alia ya. Apabila ada kelainan jiwa seperti suka marah-marah dan taraf berpikir tidak meningkat sampai akhir hayat, apa ia tidak pernah dewasa sampai meninggal? Sebetulnya kalau menurut saya pribadi gitu ya, jika memang kelainan jiwanya ini ya itu total ya, artinya memang taraf berpikirnya tidak bisa meningkat ya. Jadi kayak sakit jiwa total. Kalaupun memang dia saya juga nggak masalah karena kan dia juga tidak dibebani taklif hukum ya. Tapi ketika memang sakit jiwanya itu hanya sekedar gangguan mental, misalkan dia bipolar dan lain sebagainya, gampang marah dan lain sebagainya, itu sebetulnya sangat mungkin gitu ya jika taraf berpikirnya meningkat, artinya dia juga masih bisa untuk usaha gitu ya menuju proses pendewasaan, walaupun memang tidak bisa kita samakan poinnya gitu ya, poin dewasanya seperti orang-orang pada umumnya gitu. Udah sih gitu aja. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Neng Gelis. Ya, sama-sama. Nah, karena karena semakin larut ya, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini saja untuk pertemuan kita. Kafa itu kalamin humna la tangzur man kola tangzur man kola tangzur man kola wala tangzur man kola. Sekian. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah, kesalahan keberadaan ada di saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Hana. Terima kasih banyak Ustazah. Barakallah.